Oke, kita lanjut. Soal nomor 16. Oke, naik, naik, naik. Soal nomor 16. Oke, soal nomor 16. Sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji bersungguh-sungguh di hadapan MPR. Jadi tadi MPR ya, atau DPR. Jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan siding, Miki Presiden Tidak begitu sih kapan kan dah. salah tipui. Allah. Jadi tidak dapat mengadakan sidang, maka presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji bersungguh-sungguh di depan pimpinan MPR disaksikan oleh titik-titik. Nah, di sini banyak yang salah ya. Yang laki-laki. Pernah aku baca lupa. Pernah dibaca yang cuma tidak diingat. Pasal berapa dia? 9. Oh iya, benar. Pasal 9. Buka, pasal 9, buka. Pimpinan Mahkamah Agung. Oke, sudah ada ya. Jadi disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Nah, ini uniknya yang saya sampaikan bahwa kalau dikasih turun presiden itu MK. Kalau dilantik itu MA. Jadi kalau dilantik MA. Kalau diturunkan MK. Jago MK ini. Sekali, Pak. Oke, jelas ya? Ini. 9 ayat 2. Baca nih ya. Oke. Pasal 10, presiden memegang kekuasaan. ABCDK. Oke. Kita lanjut ya. Apa maksudnya ABCDK? Biar gampang ingatnya, kalau A, B naik itu A, K itu bawah, turunkan. Berarti kalau A duluan A, baru K. Huruf secara abjad. Oke, bisa, mantap. ya? Bisa, bisa, bisa. Iya. Terbaik memang kayak ini. Ya. Satu kali langsung dapat viewer. Gimana nih kalau 5 kali kayak ngajar? Agung turun. Oke. Kita lanjut. Lanjut ya. Lanjut nggak? Ini lagi suara Kak. Hilangin suara aku lagi. Hilangin suara aku lagi. Ya, bagus. Kita lanjut ya. Lanjut nggak nih? Enggak dong. Lanjut dong. Nomor 17. Di wilayah Asmat terkenal dengan kebudayaan yang sangat unik. Salah satunya adalah tarian dan ukiran khas dari daerah Asmat itu sendiri. Mata pencarian masyarakat Asmat sebagian besar nelayan. Mereka menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan laut. Kemudian pihak pemerintah menggandeng pihak keuskupan untuk mengelola kebudayaan di daerah tersebut agar masyarakat dapat terus melestarikan kebudayaan yang ada. Dan juga dari kebudayaan tersebut mereka mendapatkan penghasilan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membuat lomba mengukir dan menganyam untuk masyarakat Asmat sendiri. Berdasarkan ilustrasi di atas,
jika dikaitkan dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, jadi silakan buka pasal 18 ayat 1. Buka. Jadi di pasal 18 ayat 1 saya bacakan ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, lebih lanjut, dikatakan bahwa undang-undangnya ya, bahwa pemerintah daerah berhak menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa jawabannya adalah pemerintah D. berhak untuk mengelola SDA yang ada di wilayah Yang ada di wilayah kekuasaannya. kekuasaannya. Ya, jadi jawabannya adalah D. Bravo, ya. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, kalau kita telaah ya, kita coba jawab secara logik soalnya. Masyarakat tidak perlu ikut dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Ini tidak etis ya. Keuskupan tidak boleh ikut campur dalam pemerintahan. Ya, ini benar. Cuman di situ pemerintah menggandeng ya keuskupan, artinya ya itu juga boleh selama pemerintah yang melaksanakan. Ketiga, kebudayaan tidak untuk dipertontonkan. Jelas ini tidak tepat ya, karena kebudayaan itu seringnya dipertontonkan supaya orang tahu. Pemerintah tidak berhak mengatur daerahnya. Ini juga salah, karena berdasarkan aturannya bahwa pemerintah berhak untuk mengatur daerahnya. Kalian juga tentu tahu terkait otonomi daerah, bahwa setiap daerah diberikan otonomi daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing dan mengembangkan daerahnya masing-masing. Oke, jelas ya. Jadi kalian bisa eliminasi. Dan kalau setelah kalian eliminasi, pasti yang tersisa adalah delta. Oke, jelas sampai sini guys. Berikutnya adalah nasionalisme. Are you ready, Gitch? Oke, soal nomor 18. Sejarah kebangkitan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya. Ini semua benar ya. Jawabannya adalah Budi Utomo. Ini sudah disampaikan juga, meskipun dia hanya informasi lalu waktu di kelas ya. Jadi kalau berbicara terkait kebangkitan nasional, itu dekat dengan organisasi Budi Utomo. Nah, karena Hari Kebangkitan Nasional itu juga diperingati sesuai dengan hari didirikannya Budi Utomo, yakni tanggal 20 Mei. Ya. Jadi dari sini kita bisa memperoleh beberapa informasi, ya, seperti Hari Kebangkitan Nasional, tanggal berapa, ya. Oke, jadi aman ya soal nomor 18. Kita lanjut ke soal nomor 19. Nasionalisme yang lahir di Indonesia bukanlah nasionalisme barat. Ya, jadi bukan barat ini ya. Melainkan nasionalisme of humanity yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, yang berarti bahwa berdasarkan yang disampaikan Pak Karno, Insinyur Soekarno, nasionalisme of humanity itu diartikan kemanusiaan adalah satu. Ya. Jadi langsung saya sampaikan saja, karena ini
dimaknai apa yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, bahwa nationalism of humanity itu adalah kemanusiaan adalah satu. Itu ya. Saya kira jelas. Jelas, kita lanjut. Soal nomor 20. Ini nggak bisa di zoom. Hah? Di Zoom? Apanya? Zoom, mana? Yang ini. Nah, sudah zoom in. Itu yang di bawahnya. Ih, yang Word tak. Sampai Jadi di bawah, 150. sampai di bawah sini. Oke, Alif. Yang Word-nya kecil sekali. Oh, tak zoom nih kah? Kita Zoom nih. Oh iya, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ya, iya. Nomor 20. Nggak bisa jadi. Seiring dengan berkembangnya zaman, rasa nasionalisme dan patriotisme itu mulai pudar ya. Sempat disampaikan ini ya. Zaman permasa-permasa ya. Apa konsentrasi kita pada nasionalisme ya. Contoh sederhana saja dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari generasi muda kita, di antaranya pada saat upacara bendera masih banyak yang tidak memaknai arti dari upacara itu sendiri karena mereka sibuk dengan kepentingannya, sehingga mereka tidak mengikuti dengan khidmat upacara itu sendiri. Ada yang pura-pura sakit, ada yang sakit tapi pura-pura, macam-macam ya. Ini Nah, keserupan. pada generasi muda kita lebih bangga memakai produk luar negeri daripada produk bangsa sendiri. Padahal orang luar promosikan produk kita ya. Cintailah produk-produk Indonesia. Nah, fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena apa? Apa sih penyebab generasi muda itu kehilangan rasa nasionalisme? Nah, coba kita jawab secara logik ya. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. Ini tidak tepat. Kenapa? Karena ini tepat, ya, karena generasi muda kalau lihat ini sebagai sikap dan perbuatan, maka tidak memudarki nasionalismenya. Ya. Tapi dia tidak pandang seperti itu nasionalisme. Berikutnya, labeling yang menjadi stigma bagi generasi muda. Ya. Opsi C, ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Ini salah ya. Bahwa nasionalisme itu tidak hanya perjuangan secara fisik. Karena ini salah, berarti ini jawabannya. Karena generasi muda mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Karena sekarang tidak ada perjuangan secara fisik, nah pudar nasionalismenya. Nah, itu kalau secara logik ya. Kemudian opsi D, kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. Sama gitu kayak sikap dan perbuatan. Kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda, banyak di sosok heroisme, hanya kaum muda saja yang tidak mau cari tahu lebih jauh terkait sosok-sosok siapa saja sih yang bisa dijadikan panutan dalam hal nasionalisme. Jadi kita bisa lihat bahwa kenapa pemuda pudar, karena yang pahami nasionalisme itu perjuangan fisik. Sedangkan sekarang tidak perang nih orang. Tidak nanggap nasionalisme. Nah, itu akibat dari berkurangnya atau pudarnya rasa nasionalisme dari kalangan remaja. Karena mereka tidak paham. Sama kita semua ini ya, tidak paham. Makanya pudar nasionalisme. Apa bedanya nasionalisme sama patriotisme, Kak? Sudah dijelaskan kemarin. Jadi nasionalisme ini, jadi nasionalisme itu berhubungan dengan sila ketiga ya. Bahwa nasionalisme itu sila ketiga terkait persatuan, ya.
mengembangkan sikap cinta terhadap tanah air. Ya, jadi dalam cinta tanah air itu ada rasa ditumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Membeli produk-produk dalam negeri, memilih berwisata di dalam negeri. Nah, itu semua menunjukkan nasionalisme kita. Tidak menciptakan perpecahan, tidak ikut kelompok separatis. Itu menunjukkan rasa nasionalisme kita. Bisa dilihat di pengamalan-pengamalan sila ketiga, karena nasionalisme itu berhubungan dengan sila ketiga. Ya. Nah, kalau terkait patriotisme, ini biasanya dihubungkan atau didekatkan dengan pada perbuatan nyata ya. Ada bentuk kerelaan berkorban, rela berkorban dalam melakukan sesuatu untuk negeri. Itu biasanya diasumsikan sebagai patriotisme. Tapi pada dasarnya sebenarnya kalau ditarik lebih jauh, hampir sampai semua ini ya, berdekatan semua ini, nasionalisme, patriotisme, bela negara, dan cinta tanah air. Jadi yang diberikan adalah kata-kata kunci saja yang bisa membedakan keduanya. Jadi nasionalisme itu bisa diartikan dihubungkan dengan sila ketiga, patriotisme itu ada bentuk kerelaan, ada pengorbanan yang dilakukan. Biasanya secara tindakan yang nyata ya, fisik. Karena ada kata patriot. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut soal nomor 21.